Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini ada kisah yang sangat menginspirasi tentang seorang TKI yang tanpa pamrih menolong mobil mogok milik seorang wanita di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, wanita yang ia bantu ternyata seorang hakim yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana aja. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Musim dingin di Jepang datang dengan keras, salju turun tanpa henti, menutupi jalanan sempit dan atap rumah kontrakan dengan lapisan putih yang tebal. Udara menusuk tulang, membuat setiap hembusan napas tampak membentuk kabut tipis di depan wajah. Di tengah dingin itu, seorang pria muda asal Indonesia bernama Raffi berjalan pelan menuju pabrik tempatnya bekerja. Langkahnya tertatih di atas salju yang licin. Tangannya menekuk di dada, mencoba menahan dingin yang merayap ke tulang. Jaket tebal yang ia kenakan sudah lusuh, sobekan kecil di bagian lengan tak lagi bisa diperbaiki. Meski begitu, matanya tetap berkilat penuh tekad. Hari ini, harus kuat, Bu dan adik-adik menunggu, gumamnya pelan sambil menatap langit gelap. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu berhenti bukanlah pilihan. Pikirannya melayang ke kampung halaman, ia membayangkan ibunya yang memasak sambil tersenyum, adik-adiknya yang masih sekolah, dan harapan mereka padanya. Setiap sen yang ia kirim pulang adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sesampainya di pabrik, suara mesin yang berderu seperti orkestra bagi Raffi. Mesin-mesin tua itu memuntahkan percikan logam panas, aroma oli memenuhi ruangan. Rekan-rekan kerja Jepang menyapanya dengan ramah. "Raffi-san, kamu tidak kedinginan?" "Sedikit, tapi sudah terbiasa," jawab Raffi sambil tersenyum tipis. "Kamu kuat sekali, orang Indonesia memang tangguh." "Ya, harus begitu, kalau menyerah, siapa yang kirim uang ke kampung?" Ia menertawakan ucapannya sendiri, namun di dalam hati, Raffi sering merasa kesepian. Orang-orang di sekitarnya berbicara dalam bahasa yang ia pelajari setengah-setengah. Terkadang ia merasa seperti bayangan di tengah keramaian, tidak sepenuhnya diterima, tapi tetap harus bertahan. Saat jam istirahat tiba, Raffi duduk sendirian di pojok kantin pabrik, menatap roti sederhana di tangannya. Ia mengunyah pelan, menikmati sedikit rasa hangat sebelum kembali bekerja. Pikirannya kembali ke keluarganya. Ia merogoh saku dan mengambil foto keluarga kecilnya, wajah ibunya yang lembut, senyum adik-adiknya, dan ayahnya yang sudah tiada. "Raffi, kapan kamu pulang?" tanya ibunya di benaknya. "Sebentar lagi, Bu, tunggu Raffi ya. Raffi akan bawa sesuatu yang bisa bikin kalian senang," jawabnya dalam hati. Malam mulai turun, di luar, salju menebal, menutupi jalan dan pohon-pohon yang kini tampak seperti patung putih. Raffi menutup pabrik, menyalakan lampu senter kecil di tangannya untuk menerangi jalan pulang. Setiap langkah membawa rasa lelah yang menumpuk, tetapi juga rasa bangga yang diam-diam ia rasakan. Ia bekerja keras, menanggung dingin dan jauh dari keluarga demi mereka. Di tengah jalan sepi, ia melihat jejak-jejak kaki burung yang tertinggal di salju. Angin malam berdesir keras, membelai wajahnya, membuatnya menggigil. Meski begitu, ada sesuatu dalam hatinya yang tetap hangat, rasa tanggung jawab dan kebaikan yang menuntunnya, walau sering tak terlihat orang lain. "Kalau hidup di negeri orang berat, itu berarti aku harus lebih kuat," bisiknya sambil menarik napas panjang, menatap bulan yang samar di balik awan. "Tapi aku percaya, semua kerja keras ini akan ada hasilnya, aku hanya harus sabar." Raffi tiba di kontrakannya yang sederhana. Ia membersihkan salju dari sepatu, menutup pintu, dan duduk di dekat jendela kecil yang menatap jalan yang beku. Lampu jalan berpendar di salju, memberi kesan hangat meski dingin tetap menusuk. Ia menatap foto keluarganya lagi, tersenyum tipis, lalu menulis beberapa catatan di buku hariannya. "Hari ini melelahkan, tapi aku senang bisa bertahan. Semoga besok bisa lebih baik. Semoga semua orang yang aku sayangi tetap sehat." Raffi yakin, suatu saat nanti, aku akan kembali dengan cerita yang lebih bahagia. Di luar, angin malam menderu. Salju terus turun. Malam itu, meski sepi dan berat, hati Raffi penuh tekad. Ia tidak tahu, malam-malam dingin seperti ini akan menjadi saksi bagi pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Malam itu, salju turun lebih deras dari biasanya. Jalanan kota kecil di Jepang tampak sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang samar memantul di permukaan salju yang licin. Angin dingin menusuk tulang, membuat setiap hembusan napas tampak beruap putih di udara. Raffi berjalan pelan, menunduk, mencoba melindungi wajahnya dari cuaca yang menusuk. Ia baru saja pulang dari pabrik, tubuhnya letih, kaki pegal, dan tangannya terasa beku meski masih mengenakan sarung tangan tipis. Namun di tengah rasa lelah itu, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Mobil putih kecil berhenti di tepi jalan, mesinnya terlihat mati, dan seorang wanita berdiri di sampingnya, tampak bingung dan panik. Raffi menghentikan langkahnya. Wanita itu memandang ke sekeliling, mencoba menyalakan mobil berulang kali, tetapi lampu mobil hanya berkedip sebentar sebelum padam lagi. Ia terlihat frustrasi, wajahnya pucat karena kedinginan. "Astaga, kenapa sekarang?" katanya lirih, sambil mengetuk-ngetuk setir mobil. "Kok bisa mati mendadak di tengah salju begini?" Raffi menelan napas, hatinya tergerak. Ia tahu rasanya berada di tempat asing, kelelahan, dan tanpa pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke arah wanita itu. "Permisi, mobilnya mogok, ya?" tanya Raffi dengan bahasa Jepang seadanya. Nada suaranya tenang dan bersahabat. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut melihat sosok muda di tengah malam bersalju. Matanya yang gelap memandang Raffi sejenak sebelum tersenyum tipis, meski jelas masih cemas. "Iya, aku tidak tahu harus bagaimana, salju ini, dan dinginnya." "Jangan khawatir, aku bantu," jawab Raffi sambil membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Berisi beberapa alat sederhana untuk perbaikan. Meski tangannya beku dan tubuhnya lelah, Raffi mulai memeriksa mobil. Ia menunduk, memeriksa mesin, memutar kunci, dan sesekali mengelap salju yang menempel. Wanita itu berdiri di dekatnya, menggigil, sesekali mengusap tangan di lengan bajunya. "Kamu mau menolongku di tengah malam dingin seperti ini?" "Ya, tidak masalah. Aku senang bisa membantu." Mereka bekerja dalam diam, hanya suara salju yang menimpa atap mobil dan desiran angin yang terdengar. Perlahan, Raffi berhasil menemukan masalah mobil itu. Aki lemah karena dingin. Dengan cepat, ia memasang beberapa kabel, mengecek sambungan, dan mencoba menyalakan mesin. Lampu mobil menyala, mesin berdengung, lalu akhirnya mobil bisa berjalan kembali. Wanita itu menarik napas lega, matanya berbinar karena campuran rasa lega dan kagum. "Terima kasih, benar-benar, terima kasih banyak," katanya sambil tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, senang bisa membantu," jawab Raffi, tersenyum sederhana, menahan rasa dingin yang masih mencekam tubuhnya. Wanita itu menatapnya sebentar lebih lama, seolah ingin mengucapkan lebih banyak. Tapi Raffi sudah mulai melangkah pergi. Ia tidak memberi nama atau nomor telepon, hanya tersenyum hangat dan membiarkan perbuatannya berbicara sendiri. "Kau tidak akan meninggalkanku begitu saja?" tanya wanita itu pelan, suaranya sedikit gemetar. "Aku hanya ingin membantu. Semoga malammu lebih mudah sekarang," jawab Raffi sambil melangkah menjauh, meninggalkan bayangan kaki di salju yang masih hangat oleh cahaya lampu jalan. Hatinya terasa ringan, meski tubuhnya lelah hingga ke tulang. Raffi tidak menyangka, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia menatap langit malam sebentar, menatap salju yang masih turun, dan tersenyum. Kebaikan itu sederhana, tapi kadang bisa menyalakan cahaya di kehidupan orang lain, bisiknya pada diri sendiri. Di belakangnya, wanita itu tetap berdiri sebentar, memandang mobilnya yang sekarang menyala dengan rasa terima kasih yang mendalam. Malam itu, tak seorang pun tahu bahwa pertemuan singkat di tengah salju akan menjadi titik awal sebuah takdir yang tak terduga. Raffi melanjutkan langkahnya pulang, meninggalkan jalanan yang tertutup salju, dengan perasaan hangat di hatinya, walau dingin masih merayap ke tubuhnya. Dalam kesederhanaan itu, sebuah kisah tentang kebaikan, keberanian, dan takdir mulai terbentuk. Beberapa minggu setelah malam bersalju itu, kehidupan Raffi tetap berjalan dengan rutinitasnya yang sederhana, pekerjaan di pabrik, perjalanan pulang yang panjang di tengah dingin, dan malam-malam sepi di kontrakannya. Namun malam itu, takdir seolah ingin menguji keberanian dan kebaikannya sekali lagi. Hari itu, Raffi memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional Jepang yang ramai. Walaupun udara masih dingin, pasar itu penuh warna, lampu-lampu kios berpendar hangat, aroma sayuran segar bercampur dengan harum ikan yang baru ditangkap.
dan suara para pedagang yang berseru menawarkan dagangan mereka. Raffi berjalan perlahan, memilih sayuran untuk dimasak sendiri. Ia tidak suka membuang-buang uang, selalu menghitung setiap yen yang ia keluarkan. Saat menunduk memilih wortel, ia mendengar suara gaduh dari seberang jalan. "Hei, bayar atau kau tidak akan pulang dengan tangan kosong." Raffi menoleh. Beberapa preman lokal tengah memalak seorang pedagang tua, seorang lelaki paruh baya yang tampak ketakutan. Barang dagangannya hampir direbut paksa. Preman-preman itu tertawa, menatap orang-orang yang mencoba menonton dari jauh dengan ekspresi sinis. Raffi merasa darahnya memanas. Ia bukan tipe orang yang mencari masalah, tapi melihat ketidakadilan membuatnya tak bisa diam. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat. "Hei, hentikan itu!" teriak Raffi sambil melangkah di depan pedagang tua. Siapa kau? Jangan ikut campur," salah satu preman membentak. "Aku tidak ikut campur. Aku hanya ingin kau berhenti menyakiti orang tua ini." Keributan itu menarik perhatian orang-orang di pasar. Orang-orang mulai menyingkir. Sebagian merekam dengan ponsel mereka. Preman-preman itu menatap Raffi dengan tatapan meremehkan, lalu salah satu dari mereka melangkah maju, mencoba mendorongnya. Raffi menahan dorongan itu, mencoba tetap tenang, namun ketegangan meningkat. Orang-orang mulai berteriak, beberapa pedagang mencoba menenangkan, tapi suasana semakin kacau. "Diam semua, ini bukan urusanmu," teriak preman lain, suaranya kasar. "Tidak, aku tidak bisa diam jika kau menyakiti orang yang tidak bersalah," balas Raffi tegas. Keributan itu akhirnya berubah menjadi perkelahian. Preman-preman itu menendang dan memukul. Raffi menangkis dan mencoba melindungi pedagang tua. Tangan dan kakinya mulai terasa sakit karena benturan, namun hatinya tetap teguh. Ia menatap wajah pedagang tua yang ketakutan dan merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu, apapun risikonya. Tiba-tiba, sirine polisi terdengar di kejauhan. Preman-preman itu langsung melarikan diri, tetapi beberapa tertangkap di tempat. Polisi datang dengan cepat, mencoba mengendalikan situasi. Tanpa penjelasan panjang, semua yang terlibat termasuk Raffi ditangkap. "Apa yang terjadi di sini?" tanya seorang polisi sambil menatap Raffi. Aku hanya mencoba menolong pedagang ini," jawab Raffi dengan nada tegas tapi gugup. "Semua yang terlibat akan dibawa ke kantor. Kami harus menyelidiki," jawab polisi. Dalam mobil polisi yang dingin dan sempit, Raffi duduk dengan tangan terborgol. Suasana hati yang awalnya penuh tekad kini berubah menjadi cemas dan lelah. Ia menatap keluar jendela, melihat salju yang masih menutupi jalanan. "Kenapa hidup selalu memberi masalah? Aku hanya ingin hidup baik, membantu orang, tapi kenapa selalu susah?" gumamnya dalam hati. Pedagang tua yang ia selamatkan berdiri di luar mobil polisi, melambaikan tangan dengan ekspresi campuran antara rasa terima kasih dan khawatir. Mata Raffi berembun, bukan karena dingin, tapi karena kelelahan dan rasa tidak adil. Ia hanya bisa menunduk, berbisik, "Maaf, aku tidak bermaksud membuat masalah, aku hanya ingin membantu." Dalam hatinya, Raffi berjanji, ia akan menghadapi semua konsekuensi dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa tindakan baiknya tidak salah, meski hukum seakan menuntutnya. Malam itu, ia menyadari bahwa hidup di negeri orang tidak selalu mudah. Kadang, kebaikan justru diuji, dan keberanian bisa membawa risiko yang besar. Namun di balik rasa takut dan cemas itu, ada sesuatu yang memberinya kekuatan. Keyakinan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan, tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi titik awal pertemuannya kembali dengan sosok yang akan mengubah nasibnya, Aiko Tanaka. Setelah putusan bebasnya, Raffi merasa lega namun juga masih sedikit bingung dengan semua yang terjadi. Ia tahu hidupnya telah berubah, bukan hanya karena ia bebas dari tuduhan, tetapi karena sosok wanita yang menjadi hakim di persidangan itu, Aiko Tanaka, telah menatapnya dengan rasa hormat dan pengertian yang begitu tulus. Hari-hari berikutnya, Raffi kembali menjalani rutinitasnya, tetapi kini ada sedikit perubahan. Setiap kali ia melihat Aiko di kantor pengadilan atau di jalanan kota, ada senyum kecil yang selalu muncul. Senyum itu tidak hanya membuat hatinya hangat, tetapi juga menimbulkan perasaan yang aneh, campuran antara kagum, rasa hormat,
dan sesuatu yang lebih dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aiko sendiri tidak bisa menepis rasa ingin tahu dan kekagumannya terhadap Raffi. Sosoknya sederhana, jujur, dan tulus, bukan tipe orang yang mencari perhatian atau popularitas. Aiko sering mengingat malam ketika Raffi menolong mobilnya di tengah salju. Ia teringat tatapan mata Raffi yang hangat, senyum yang rendah hati, dan keberanian yang tulus. Semua itu membuatnya tersenyum diam-diam, bahkan ketika pekerjaannya sebagai hakim menuntut ketegasan dan profesionalisme. Suatu sore, ketika Raffi membeli sayuran di pasar tradisional yang sama, ia melihat Aiko duduk di bangku taman kecil, membaca dokumen pengadilan. Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri menyapanya. "Halo, Aiko-san, apakah kau sedang menunggu seseorang?" Aiko menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum hangat. "Oh, Raffi-san, tidak. Aku sedang membaca beberapa berkas. Duduklah kalau mau." "Terima kasih," jawab Raffi sambil duduk di sebelahnya. Percakapan mereka mengalir dengan alami, seakan sudah saling mengenal lebih lama dari kenyataannya. Mereka membicarakan hal-hal sederhana, cuaca musim dingin, kehidupan di kota, makanan favorit, dan kenangan masa kecil. Raffi sesekali menceritakan tentang keluarganya di Indonesia, sedangkan Aiko menceritakan sedikit tentang masa kecilnya dan impian yang ia miliki. "Jadi kau dari Indonesia? Jauh sekali dari rumahmu," kata Aiko, matanya penuh perhatian. "Ya, tapi aku harus kuat demi keluarga. Mereka menungguku di kampung," jawab Raffi dengan nada tenang. "Aku bisa mengerti. Memiliki tujuan dan keluarga yang menunggu pasti membuatmu tetap bertahan." Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu secara tidak sengaja, kadang di pasar, kadang di perpustakaan, atau saat Raffi mengurus dokumen di pengadilan. Percakapan mereka semakin panjang, tawa mereka semakin sering terdengar. Raffi merasa nyaman bercerita kepada Aiko, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada orang lain. Begitu juga Aiko, yang mulai menantikan pertemuan-pertemuan kecil itu. Suatu malam, ketika salju mulai turun tipis, Raffi dan Aiko berjalan di tepi sungai yang membeku. Lampu kota memantul di permukaan es, menciptakan suasana hangat meski dingin menusuk. "Aku selalu kagum pada keberanianmu, Raffi-san," kata Aiko lirih. "Aku hanya melakukan apa yang benar, Aiko-san. Aku percaya kebaikan harus dilakukan, meski terkadang berat," jawab Raffi sambil menatap matanya. Mereka berhenti sejenak, saling menatap tanpa kata. Ada rasa nyaman yang begitu kuat, hampir seperti takdir sedang tersenyum pada mereka. Angin malam membawa aroma salju yang segar, membuat momen itu terasa abadi. "Aku senang kita bertemu lagi," bisik Aiko, senyum di wajahnya semakin hangat. "Aku juga, aku merasa dunia ini menjadi lebih ringan sejak malam itu," balas Raffi, suaranya rendah tapi tulus. Dari rasa hormat, perlahan tumbuh perhatian. Dari perhatian, lahirlah perasaan yang lebih dalam, cinta yang tidak tergesa-gesa, tetapi murni. Mereka mulai saling mendukung, Raffi dengan kerja kerasnya, Aiko dengan pengertiannya. Waktu yang mereka habiskan bersama semakin membuat mereka mengerti satu sama lain, melebihi batasan bahasa, budaya, dan perbedaan latar belakang. Hingga suatu sore di bawah pohon sakura yang mulai berbunga, Raffi dan Aiko duduk berdua, saling menatap dengan senyum yang penuh makna. Angin sepoi-sepoi membawa kelopak sakura berterbangan, menempel di rambut dan jaket mereka. "Aku ingin kita terus bersama, Aiko-san," kata Raffi, suara sedikit gemetar karena gugup. "Aku juga, Raffi-san. Aku ingin setiap langkahku selanjutnya ada bersamamu," jawab Aiko, menggenggam tangannya dengan lembut. Momen itu menandai awal cinta mereka yang tulus, lahir dari kebaikan, keberanian, dan pertemuan takdir yang sederhana namun ajaib. Sebuah benih cinta yang tumbuh perlahan, tetapi pasti, di antara dua dunia yang berbeda, kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang indah dan abadi. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di tepi sungai. Musim semi akhirnya datang, membawa udara hangat dan pohon-pohon sakura yang mulai bermekaran. Kota kecil di Jepang itu kini diselimuti warna merah muda lembut, aroma bunga yang manis, dan suasana yang membuat hati siapapun terasa damai. Raffi dan Aiko berdiri di bawah pohon sakura yang paling indah di taman kota. Kelopak-kelopak bunga beterbangan tertiup angin, menempel di rambut, jaket, dan lengan mereka.
Semua yang hadir tersenyum melihat pasangan yang begitu berbeda latar belakangnya, namun begitu serasi di mata satu sama lain. Raffi menatap Aiko, masih sulit mempercayai bahwa wanita yang pernah ia tolong di malam bersalju kini akan menjadi istrinya. Hatinya berdebar, campuran antara bahagia, gugup, dan rasa syukur yang mendalam. Aiko menatap balik, matanya berkilau penuh cinta dan haru. Raffi, aku bersyukur malam itu kau menolongku. Tanpamu, aku tidak akan pernah tahu bahwa pertemuan sederhana bisa mengubah hidup seseorang, kata Aiko lembut. Raffi tersenyum, menunduk sedikit. Aku juga bersyukur. Aiko-san, aku tidak pernah menyangka kebaikan kecil bisa berbalik menjadi sesuatu sebesar ini. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu. Mereka saling menatap dalam diam, merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kelopak sakura terus turun, seperti hujan lembut yang menandai awal kehidupan baru mereka. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun hangat. Teman-teman, keluarga, dan beberapa kolega hadir, menyaksikan janji yang diucapkan di bawah pohon sakura itu. Raffi dan Aiko saling menggenggam tangan, mata mereka tak pernah lepas dari satu sama lain. Aku menerima Raffi sebagai suamiku, dengan segala suka dan duka, dan akan selalu mendukungnya, kata Aiko. Aku menerima Aiko sebagai istriku, dengan sepenuh hati dan jiwa, dan akan selalu menjaga serta mencintainya, balas Raffi. Saat mereka saling bertukar cincin, semua yang hadir merasakan keajaiban dari cinta yang lahir dari kebaikan. Orang-orang tersenyum, beberapa menitikan air mata haru. Pohon sakura seolah ikut merayakan, kelopaknya menari di udara dengan indah. Setelah upacara, Raffi dan Aiko berdiri sejenak di bawah pohon. Hanya berdua, angin sore membawa aroma bunga yang manis, membuat momen itu terasa abadi. Kebaikan, kadang terlihat kecil, tapi ternyata bisa membawa keajaiban besar, kata Raffi pelan. Ya, dan malam itu kau menolongku, tanpa pamrih. Tanpa itu, aku mungkin tidak akan pernah mengenalmu seperti sekarang, jawab Aiko sambil tersenyum hangat. Mereka saling memandang, mata mereka berbicara lebih dari kata-kata. Dari pertemuan sederhana di malam bersalju hingga pernikahan di bawah pohon sakura, kisah mereka adalah bukti bahwa kebaikan, keberanian, dan ketulusan bisa mengubah nasib seseorang. Raffi menggenggam tangan Aiko lebih erat, merasakan hangatnya hati yang kini saling terikat. Kelopak-kelopak sakura terus berjatuhan, seakan menjadi saksi dari awal baru dua hati yang berbeda dunia, namun kini bersatu dalam cinta yang tulus. Di bawah pohon sakura yang bermekaran, mereka menatap masa depan bersama, percaya bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa berbalik menjadi keajaiban besar dan cinta yang lahir dari ketulusan adalah keajaiban yang paling indah dari semuanya.